Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang soal latihan tryout 2 Matematika bagian 2. Langsung saja ya. Yuk belajar yuk. Soal ke-11. Untuk soal yang pertama sampai 10 ada di video sebelumnya ya nak ya. Jadi silahkan searching dan pakai. Di sana ada banyak cara praktisnya kok yang akan membuat kalian menjadi lebih hemat waktu. Oke, kita lanjut ya. Hitunglah 2/3/4 ditambah 4,5 dikurangi 10%. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kalau kalian ketemu dengan soal model seperti ini, maka kuncinya adalah ubah semua pecahan ke dalam bentuk pecahan yang sama. Misalnya saja kita ubah ke dalam bentuk desimal ya. Kita akan merubah, coba 3/4 itu menjadi berapa? Masih ingat toh caranya? 3 dibagi 4 tidak bisa didapatkan bilangan yang bulat. Jadi kita tambahin 0 menjadi 30. Karena 3-nya ditambah 0 menjadi 30 sehingga ini hasilnya juga 0, 30 dibagi 4 didapat 7. 7 dikalikan 4 hasilnya adalah 28. Kita kurangi. 30 dikurangi 28 adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa menghasilkan bilangan yang bulat. Jadi kita tambah 0. Kita kalikan dengan 10 maksudnya ya. Menjadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 kali 4 hasilnya adalah 20. 20 dikurangi 20 dapatnya adalah 0. Jadi 3/4 itu sama dengan 0,75. Masih ingat kan caranya? Oke. Jadi 2/3/4 ditambah 4,5 dikurangi 10% sama dengan 2,75 ditambah 4,5. Kalau 10% itu berarti sama dengan 10 dibagi 100. 10% adalah sama dengan 10 dibagi 100. Sehingga kalau diubah dalam bentuk desimal itu menjadi 0,1. Kita jumlah ya, 2,75 ditambah 4,5 dikurangi 0,1. 2,75 ditambah 4,5, samakan ini ya, komanya ya. Hasilnya adalah 5, 7 ditambah 5, 12 ya, ditulis 2 sisa 1. 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7, jadi 7,25. Dikurangi 0,1. Hasilnya adalah 7,15. Jadi hasilnya adalah 7,15. Paham anak-anak? Soal yang ke-12. Hasil dari akar 32 ditambah akar 18 dikurangi akar 50 adalah, kita kerjakan bersama-sama ya. Ini harus kita ubah ke dalam bentuk akar yang sama. 32 itu sama dengan 16 dikalikan 2. Betul enggak? Betul. Kenapa enggak diambil yang lain, Bu? Ya, karena 16 bisa kita tarik akar bilangan bulat.
Jadi kita ubah akar 32 itu sama dengan akar 16 dikalikan akar 2. Ditambah akar 18. 18 itu sama dengan 6 kalikan 3. Betul. Tapi kalau ditarik akar 6 enggak bulat. Akar 3 juga enggak bulat. Jadi jangan pakai itu. Pakai yang bisa ditarik akarnya bilangan bulat hasilnya. Yaitu 9 dikalikan 2. Sehingga akar 18 adalah akar 9 dikalikan akar 2. Berarti kalian bisa dong akar 50. Akar 50 berapa ya? Iya, sama dengan ini dikurangi akar 25 dikalikan akar 2. Ah, udah pinter. Akar 16 adalah 4. Jadi sama dengan 4 akar 2 ditambah. Akar 9-nya adalah 3. 3 akar 2 dikurangi akar 25 adalah 5. Sehingga menjadi 5 akar 2. Perhatikan akar 2-nya abaikan dulu. Sekarang dilihat yang bulat dulu. 4 ditambah 3, 7. 7 dikurangi 5, 2. Berarti hasilnya adalah 2 akar 2. Paham kan? Iya, gampang kok asal kalian mau belajar. Bisa. Lanjut ya. Soal ke-13. Persamaan garis yang sejajar garis 5x min 3y ditambah 6 sama dengan 0 dan melalui titik 2,5 adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Saya beri cara cepat ya, yang akan membuat kalian tidak sampai setengah menit sudah selesai. Nah, cara cepatnya seperti ini logikanya. Jadi, 2 garis jajar itu syaratnya gradiennya sama. Gradien itu kaitannya adalah koefisien dari X dan Y dari persamaan garis. Nah, sehingga persamaan garis sejajar garis AX ditambah BY plus C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1 adalah AX ditambah BY. Karena sama gradiennya ya saya tulis ulang AX ditambah BY. Hanya saja X-nya kita ganti X1, Y-nya kita ganti Y1. Sehingga untuk soal tadi, untuk persamaan garis sejajar garis 5x min 3y ditambah 6 melalui 2,5 adalah y-nya saya tulis sama persis 5x dikurangi 3y sama dengan 5x dikurangi 3y. X-nya kita ganti dengan X1, Y-nya kita ganti Y1. Kemudian X1-nya kita ganti dengan 2, Y1-nya kita ganti dengan 5. 5 kali 2 adalah 10. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi persamaannya menjadi 5x dikurangi 3y sama dengan negatif 5. Jadi persamaan yang dicari adalah 5x dikurangi 3y sama dengan negatif 5. Gampang kan? Gampang. Lanjut ya. Soal ke-14. Jika X adalah penyelesaian dari persamaan negatif 4x ditambah 6 sama dengan X dikurangi 9, berapakah nilai dari 2x ditambah 7? Kita kerjakan bersama-sama ya. Negatif 4x ditambah 6 sama dengan X dikurangi 9. Kita jadikan satu ruas untuk X-nya. Berarti
Negatif 4x dikurangi x sama dengan negatif 6 dikurangi 9. Negatif 5x sama dengan negatif 15. Kita dapatkan x-nya adalah negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Jadi untuk nilai 2x ditambah 7, x-nya kita ganti dengan 3 ya nak ya. Jadi 2 dikalikan 3 ditambah 7. 2 kali 3 adalah 6 ditambah 7 adalah 13. Gampang kan? Asik. Pokoknya kalau belajar dengan saya jadi asik dan mudah. Betul atau benar? Ya, lanjut ya. Soal ke-15. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15 sama dengan 0. Jika x1 lebih dari x2, hitunglah negatif 4x1 ditambah x2. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Kita faktorkan dulu persamaan yang ditanyakan, yakni x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15 sama dengan 0. X dikurangi 3 dikalikan x dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi kita cari faktor dari 15 yang dijumlahkan ketemunya nanti 8, yaitu 3 dan 5. Karena ini plus dan ini min, maka faktornya adalah x dikurangi 3 dikalikan x dikurangi 5. Kita dapatkan x dikurangi 3 sama dengan 0 atau x dikurangi 5 sama dengan 0. Kita dapatkan x-nya adalah 3 atau x sama dengan 5. Soalnya meminta bahwa x1-nya harus lebih besar dari x2. Antara 3 dan 5 gede mana ya? Iya, nilainya adalah lebih besar yang 5. Kok kayak saya masih kecil saja ya? Kalau ada orang tua membagi makanan mesti dilihat-lihat dulu, terus dipilih mana yang lebih besar. Kalau kalian juga seperti itu enggak? Kalau saya dulu seperti itu, jangan diajak ya. Nggak apa-apa namanya masih kecil. Nah, kembali ke sini. Berarti x1-nya adalah 5 dan x2-nya adalah 3. Sehingga untuk nilai negatif 4x1 ditambah x2 berarti sama dengan negatif 4 dikalikan 5 ditambah 3. Negatif 4 dikalikan 5 adalah negatif 20. Negatif 20 ditambah 3 sama dengan negatif 17. Gampang kan? Iya, kalian pasti bisa karena kalian anak-anak yang hebat. Lanjut ya. Soal 16. Carilah titik puncak grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 3 ditambah 2x dikurangi x kuadrat. Kita kerjakan bersama-sama yuk. Pada fungsi kuadrat fx sama dengan 3 ditambah 2x dikurangi x kuadrat, maka a adalah negatif 1. Ini a-nya adalah negatif, kurang dari 0. Jadi grafiknya tengkurap sehingga titik baliknya adalah maksimum. B sama dengan 2. Kemudian C-nya adalah 3. D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi sama dengan B-nya kita ganti ya. 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah negatif 1, C-nya adalah 3.
sama dengan 2 kuadrat 4 ditambah min 4 dikalikan min 1 dikalikan 3, 12. Jadi hasilnya adalah 16. Untuk titik ekstrim atau titik puncak fungsi kuadrat, E sama dengan min B dibagi 2A, min D dibagi 4A. Sama dengan min B-nya adalah min 2 dibagi 2A, berarti 2 dikalikan negatif 1, min D berarti min 16 dibagi dengan 4 dikalikan A, berarti 4 dikalikan negatif 1. Min 2 dibagi min 2 sama dengan 1. Min 16 dibagi min 4, 4. Jadi titik puncaknya adalah 1,4. Paham ya anak-anak? Lanjut ya. Soal ke-17. Hitunglah berapa besar sudut ABD. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Pada gambar ini coba cermati baik-baik. Sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Karena ABC itu kan membentuk garis lurus kan? Ya toh? Kalau garis lurus itu sudutnya adalah 180 derajat. Nah, sudut ABD adalah 4x ditambah 50 derajat. Sedangkan sudut DBC adalah x. Sehingga ini menjadi sama dengan 180 derajat. 4x ditambah x adalah 5x. Ditambah 50 sama dengan 180 derajat. 5x sama dengan 130 derajat. Asalnya dari 180 dikurangi 50. X-nya adalah 130 dibagi 5 sama dengan 26 derajat. Dari soal yang ditanyakan adalah sudut ABD, yaitu 4x ditambah 50 derajat. 4 dikalikan x jadi 4 dikalikan 26 ditambah 50 sama dengan 104 ditambah 50 sama dengan 154 derajat. Ketemu sudah. Asik. Lanjut ya. Soal 18. Luas suatu persegi adalah 25 cm persegi. Keliling persegi tersebut adalah berapa? Kita kerjakan bersama-sama ya. Kita cari dulu panjang sisi persegi. Panjang sisi persegi itu adalah akar dari luasnya, yaitu akar 25. Sama dengan 5 cm. Jadi kelilingnya adalah 4 kali sisinya. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi keliling persegi adalah 20 cm. Paham anak-anak? Oke. Lanjut ya. Soal 19. Segitiga PQR siku-siku di H. Jika panjang QR adalah 16 cm dan PQ adalah 12 cm, maka panjang PR adalah titik-titik cm. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya.
Apa yang harus kalian lakukan pertama kali adalah gambar biar jelas apa yang harus dilakukan. Dari soal diketahui bahwa QR adalah 16 cm, PQ-nya adalah 12 cm, dan yang dicari adalah panjang PR. Kalau dari gambar ini, PR-nya adalah merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Jadi berlaku rumus Pitagoras. Masih ingat rumusnya? Rumus Pitagoras. Sisi miring kuadratnya sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan. Jangan lupa dijumlahkan. Nah, itu dia rumus cepatnya. Jadi sisi miring kuadratnya sama dengan, sisi miringnya adalah PR, kuadratnya sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan, berarti PQ kuadrat ditambah QR kuadrat sama dengan PQ-nya adalah 12, jadi 12 kuadrat ditambah QR kuadrat 16 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144 ditambah 16 kuadrat adalah 256. Dijumlahkan ketemu berapa ya nak ya? 400. Sehingga PR-nya adalah akar dari 400. Sama dengan 20. Jadi panjang sisi miringnya ini sudah ketemu, yaitu 20 cm. Gampang. Lanjut ya. Soal 20. Daerah yang dibatasi oleh DO, OC, dan lengkungan DC disebut. Kita kerjakan ya nak ya. Kalau ada soal seperti ini, ingat yang namanya unsur-unsur lingkaran. Jadi kalau daerah yang dibatasi oleh DO, OC, dan lengkungan DC ini namanya adalah juring. Ini juring. Ada juga unsur-unsur yang lain. Jadi kalau EF ini adalah diameter. Kemudian CD tali busur. Nah, OG ini apotema. Untuk daerah DCG jadi dibatasi oleh DC dan busur DC itu disebut tembereng. Untuk DO dan OC adalah jari-jari lingkaran. Masih ingat kan? Iya, diulang lagi ya kalau masih belum ingat. Oke, sekarang saya rasa sudah paham dengan penjelasan Ibu. Oke anak-anak, pada video yang akan datang kita akan membahas latihan soal tryout matematika kelas 9 bagian 3. Jangan lelah ya untuk belajar untuk menyiapkan masa depan kalian yang lebih cerah. Klik juga video yang di kiri kanan ini karena isinya adalah soal-soal yang sudah dilengkapi dengan cara cepat penyelesaian soal. Akan sangat membantu kalian dalam menghemat waktu dalam pengerjaan soal. Oke, ketemu lagi ya pada video yang akan datang. Bye-bye.